Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang lafaz muqayyad terlebih dahulu mengenai pengertian istilah dan bahasanya. Selanjutnya akan dijelaskan lafaz muqayyad. Lafaz mutlak itu sendiri berasal dari kata atlaqu yang berarti membebaskan atau melepas. Atlaqo ini sendiri atlaqo ini menjadi kata mutlak menurut isim maf'ul. Jadi atlaqo isim maf'ulnya adalah mutlak yang berarti bebas. Atlaqo yang berarti membebaskan lalu berubah menurut isim maf'ul menjadi mutlak yang artinya bebas. Dalam istilah, lafaz mutlak adalah lafaz yang diartikan menurut makna itu sendiri dan merupakan lafaz yang menunjukkan satu kesatuan tertentu tanpa adanya pembatasan. Jadi kita membahas lafaz mutlak dan lafaz muqayyad menurut sudut pandang pembatasnya atau batasannya. Seperti ada contoh dari kehidupan sehari-hari seperti mar'atun yang berarti perempuan. Dalam kalimat mar'atun ini tidak ditunjukkan entah itu perempuan mau berkerudung, perempuan muslim atau perempuan kafir, karena ini membebaskan atau tidak membatasi. Ada juga kalimat kitabun. Kitabun yang berarti buku. Tapi di dalam kalimat kitabun ini tidak menjelaskan mau itu bukunya tebal, mau itu bukunya tipis. Ya, jadi begitu pemahaman mengenai lafaz mutlak. Terima kasih. Pengertian muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan. Seperti kata raqabah atau budak dibatasi dengan iman. Secara bahasa, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan menjadi suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Baiklah, kita akan beralih ke contoh lafaz mutlak. Saya akan memberikan satu contoh dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, yang artinya maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, basuhlah ke wajahmu dan ke tanganmu. Dalam kalimat Al-Maidah ayat 6 ini tertulis biwujuhikum dan wa aydiyakum, yang maknanya lafaz mutlak. Jadinya pada lafaz mutlak tertulis dengan wajah, kepada wajahmu. Berarti wajah yang dimaksud ini tidak terbatas, entah itu mau hanya pipinya, hanya intinya wajah. Dan yang dimaksud aidikum yaitu pergelangan, yaitu tangan. Tangan itu karena ini termasuk lafaz mutlak maka tidak terbatas, entah itu dari pergelangan atau hingga siku, kecuali ada hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara bertayamum. Karena dalam ayat Al-Quran ini tidak membatasi, apabila ada hadis yang menerangkan tentang cara bertayamum, maka kita harus mengikuti cara bertayamum hadis, karena hadis berasal dari Nabi Muhammad. Sekian.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh dari mukoyat. Di sini ada surat Al-Maidah ayat 3. Nah, untuk kata wadam yang artinya darah, ini masih dalam bentuk mutlak, artinya cakupannya masih luas. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Nah, darah ini masih cakupannya luas. Kemudian untuk memperjelas darah apa saja, maka dibutuhkan mukoyat. Nah, ini adalah salah satu contoh mukoyat, yaitu di sini artinya darah yang mengalir. Untuk memperjelas darah apa saja yang diharamkan, karena tidak semua darah itu diharamkan. Seperti contoh hati dan limpa itu bukan merupakan darah yang mengalir sehingga tidak diharamkan. Nah, ini merupakan contoh dari mukoyat untuk mencakup yang lebih mendetail dari darah apa saja yang diharamkan. Cakupan yang lebih detail yaitu adalah darah yang mengalir. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan, mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat yang ada tanpa pembatas. Dan contohnya dari surat Al-Maidah ayat 3. Dan muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat yang ada pembatasnya. Contohnya di surat An-Nisa ayat 29. Berbunyi, dan tidak layak bagi orang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaknya ia mendengarkan seorang budak yang beriman.